Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sampah plastik masih menjadi masalah serius di sekeliling kita. Berbagai upaya terus dilakukan oleh sejumlah pihak untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, di sebelah saya sekarang sudah hadir relawan plastik detox. Apa itu plastik detox? Langsung kita bincang dengan para ahli-ahlinya nih. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Punapi Gatre, becek, Dewi, dan Sri. Nah, sebelum kita bahas banyak, boleh perkenalkan diri. Siapa sih dan sebagai apa sih? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi sebagai manajer di Plastik Detox, dan ini rekan saya. Halo, perkenalkan saya Sri, saya ketua divisi program di Plastik Detox. Oke, nah kita dari tadi ngomongin plastik detox nih. Pasti banyak orang awam yang nggak ini ya, belum paham, bukannya nggak paham, belum paham. Nah, apa sih sebetulnya plastik detox? Ya, Plastik Detox itu merupakan gerakan mengajak para pelaku usaha kecil untuk kurangi plastik sekali pakai. Jadi kita mengajak mereka untuk mengurangi 4 item plastik. Jadi yang pertama adalah sedotan plastik. Ya, itu true. Ya, yang kedua adalah tas kresek. Yang ketiga adalah styrofoam untuk membungkus makanan. Terus yang terakhir adalah mengurangi penggunaan atau tidak menjual air minum dalam kemasan botol. Jadi kita mendorong mereka untuk menyediakan air minum isi ulang gitu, Mbak, untuk mengurangi penggunaan sampah. Iya. Jadi mulai kapan nih terbentuknya Plastik detox ya? Plastik. Ini kita sudah berumur 10 tahun. Terbentuknya tahun 2012 yang lalu. Itu ada co-foundersnya, yaitu berempat. Pada saat itu ada forum bersama, biasalah kita melakukan focus group discussion terkait dengan permasalahan lingkungan. Akhirnya dari mereka itu muncul ide untuk membuat sebuah gerakan adalah plastik detox, yang dimana kita khusus mengajak para pelaku usaha nih untuk bergerak bersama. Gimana sih mereka yang memang sehari-hari itu bergelut dengan bisnisnya mereka, jualan kopi, nasi, jajanan, yang lain-lain, itu bisa berkontribusi terhadap lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oke, pasti ada tantangannya ya di awal-awal. Ya. Kita harus meyakinkan pada mereka bagaimana membujuk agar mengurangi sampah plastik. Nah, pasti ada tantangannya nih. Apa aja tuh? Ya, tantangannya itu beragam ya, Mbak. Soalnya pertama itu ketika kita mengajak orang dengan mindset pebisnis, itu kan mereka harus jualan, harus dapat profit kan, karena ini modalnya mereka. Iya. Bagaimana kita meyakinkan bahwa dengan tidak menyediakan 4 item yang tadi, mereka bisa tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Karena customer itu beraneka ragam gitu. Ketika misalkan Mbak nih punya kafe gitu, kafenya itu tidak menyediakan sedotan plastik. Iya. Dan ada customer datang dan dia itu mau minum kopi, tapi disajikannya dengan sendok aja, mau diaduk. Terus dia pakai lipstick gitu misalkan. Terus kita minta dia menyeruputnya, tapi ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan gitu. Dengan yang tidak berkenan mungkin nanti lipstiknya bakal luntur atau yang lain, karena giginya ngilu, mungkin karena pakai gigi palsu gitu, atau hal-hal yang lain. Makanya di sana itu hambatan demi hambatannya kita berusaha urai satu persatu. Makanya kita membuat beberapa program untuk mendukung gerakan ini agar bisa beradaptasi, agar bisa diterima oleh pelaku bisnis tersebut. Gitu. Jadi apa aja nih yang dilakukan oleh para relawan untuk istilahnya untuk membujuk, untuk mengajak para pelaku usaha untuk mengurangi sampah plastik. Nah, untuk itu ini ahlinya. Ya boleh jelaskan kepada pemirsa Bali Now. Oke, terima kasih. Jadi dari Plastik Detox itu punya 4 fasilitas yang diberikan untuk anggota. Yang pertama itu kita menyediakan training komunikasi lingkungan. Jadi ketika ada anggota yang bergabung pelaku usaha gitu, kami nyebutnya sebagai anggota. Nah,
ketika pelaku usaha itu gabung ke Plastic Detox, kita memberikan training komunikasi lingkungan. Jadi staff-staffnya dikumpulin, terus kita ngadain training gimana sih cara menghadapi pelanggan yang cerewet gitu, gimana biar pelanggannya mau akhirnya nggak pakai plastik gitu. Terus yang kedua, kami memberikan kesempatan untuk konsultasi terhadap alternatif penggunaan plastik. Sekarang kan banyak banget ada ngaku-ngakunya ini ramah lingkungan loh, sebenarnya beneran nggak sih? Nah itu yang kita berikan konsultasi. Yang ketiga, kita ada berupa promosi di media sosial Plastic Detox, itu untuk para anggota. Yang terakhir juga bisa konsultasi untuk desain di Plastic Detox. Oke. Nah, berarti memang betul-betul ini adalah satu aksi kreatif untuk para pengusaha mengurangi sampah plastik, ya kan? Baik pemirsa, nanti kita akan bahas banyak lagi tentang plastik detox, tapi setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Bali Now dan kita masih membahas masalah plastik detox. Nah, biar kita tahu nih apa sih plastik detox. Jadi aku langsung nanya aja ya, bagaimana sih respon pelaku usaha dengan keberadaan relawan ini? Terganggukah mereka atau malah merasa ayo kita bersama-sama untuk mencegah atau mengurangi sampah plastik? Jadi salah satu testimoni gitu ya dari anggota kami adalah mereka menganggap kami itu adalah sebagai teman sejalan mereka. Jadi ketika kita approach mereka, kita ajak bikin training, ketika kita promosikan di media sosial, mereka ngerasa punya teman yang mendukung mereka gitu. Apalagi kan gerakan pengurangan plastik ini sedang naik-naik daunnya. Jadi mereka punya teman sejalan, punya teman yang saling mengingatkan, saling mendorong untuk selalu bersemangat mengurangi plastik gitu. Jadi betul-betul menyadarkan mereka dan mereka welcome ya. Sejauh ini sih welcome ya, yang memang sudah punya niat, sudah punya visi misi untuk mengurangi penggunaan plastik gitu. Tapi ada nggak kejadian bahwa mereka merasa kita sulit menembus gitu loh? Pastinya ada ya, terutama yang pelaku usaha yang sudah besar gitu. Jadi itu lebih sulit untuk ditembus karena yang mereka punya jejaring banyak, itu biasanya susah ditembus karena pembuat keputusannya susah dicari gitu. Iya. Oke. Itu sebenarnya di awal-awal sih Mbak Hendy. Jadi kita dari tahun 2012 sudah berpengalaman. Dari awal kita mau mengajak mereka untuk yuk join Plastic Detox, dan berbagai cara telah kita lakukan seperti door to door ataupun yang mengandalkan teman kenalannya siapa untuk bertemu dengan calon pengusaha untuk gabung ke gerakan kita. Dan ternyata memang kita akhirnya menemukan sebuah formulasi bahwa kita akan mengajak pelaku usaha yang memang benar-benar memiliki mindset aware terhadap lingkungan itu pertama. Nanti dari sana kita akan mengakomodasi, misalkan dari mana mereka bisa memulai untuk mengurangi plastik. Jadi kita bisa, misalkan pertama dia bisa nih tidak memakai sedotan plastik dulu, oke, nanti kita temenin. Yang kedua, oke, kita nggak pakai styrofoam dulu. Kemudian terakhir nggak pakai tas plastik dan juga bisa menyediakan refill water station. Jadi ada tahapannya biasanya. Iya, step by step, nggak langsung brek gitu ya. Ada yang bisa langsung brek, ada yang step by step. Jadi yang variasi banget. Oke. Berarti ini gerakan relawan ini menyasarnya hanya untuk pelaku usaha saja? Ya, betul. Jadi kita bersama relawan, kita ada 16 relawan, inti relawan, karena relawan di luar itu juga banyak ya. Karena kita melatih relawan-relawan ini ketika memasuk ke gerakan Plastic Detox, apa yang ingin mereka dapatkan dan apa yang kita perlukan dari relawan ini biar ketemu. Nah, ketika relawan ini bisa membantu kita mengajak mereka, ayo kita ajak pelaku usaha untuk kurangi plastik sekali pakai. Karena kenapa hanya pelaku usaha? Karena dari kan banyak tuh gerakan yang lain, ada yang ke sekolah, ada yang bersih-bersih, ada yang advokasi juga. Jadi kita pengen yang pelaku usaha ya deh, karena belum ada nih di Bali waktu itu. Jadi ya penyelesaian itu adalah pelaku usaha. Oke. Nah, apabila masih ada pelaku usaha yang melanggar, apa akan dikenakan sanksi? Pertanyaan bagus nih, silakan Sri. Oke.
kalau ada anggota kami yang melanggar, biasanya kami lebih ke tanya dulu ke mereka, kira-kira kenapa sih, kan ada 4 syarat tuh, misalnya nggak menuruti satu itu kenapa, ditanya dulu alasannya kenapa melanggar satu itu gitu. Coba kita cari solusi bareng-bareng, mungkin nggak untuk stop melanggarnya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya biasanya sih ya udah join terus nggak sempat bisa ikut training gitu, kita berusaha biar kita menjembatani mungkin trainingnya kita yang ke tempat usaha mereka sekalian kayak gitu. Terus kalau masih membandel gitu, kita ada penangguhan untuk promosi di sosial medianya kita kayak gitu sih. Tapi yang paling pertama harus ditanya dulu kenapanya gitu, biar kita tahu alasan dibaliknya. Jadi tetap tegas ya Iya. kita ya. Oke, jadi relawan ini udah tersebarnya kemana aja nih? Relawan plastik detox nggak cuma di Bali sih, ada yang bantu dari Surabaya, ada yang di Jakarta juga. Awalnya teman-teman itu di Bali, terus tiba-tiba ada pekerjaan di luar daerah, jadi tapi masih tetap pengen bantu gitu. Oh gitu. Jadi seandainya ada masyarakat di luar sana yang ingin bergabung, masyarakat umum nih bisa? Bisa. Kami biasanya open rekrutmennya di bulan Februari. Setiap tahunnya itu ada open volunteer, nanti diumumin di Instagramnya Plastik Detox gitu. Cuma karena kita mau ada event gitu di bulan Agustus ini, kita akan open rekrutmen lagi. Oke, berarti anggotanya sudah berapa? Udah banyak? Kalau anggota itu ada 44 tersebar di 5 provinsi. Oke, iya. Berarti memang betul-betul besar ya. Karena apa sih, memang pencegahan itu memang lebih baik daripada sudah sampahnya banyak, kemudian pengelolaannya kan ribet, recycle-nya, ya kan perlu alat khusus kan? Iya. Ya itu yang kesulitan. Baik pemirsa, nanti di segmen ketiga kita akan bahas masalah apa lagi ya, mungkin yang ingin gabung menjadi relawan ya, apa syarat-syaratnya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih tetap menyaksikan Bali Now. Nah, langsung saja deh kita bahas, tadi masih agak tersendat satu nih, belum kejawab masalah syarat-syarat untuk menjadi relawan. Kan masyarakat boleh ternyata menjadi relawan ya, gabung ya. Nah, syarat-syaratnya apa saja sih? Syarat-syaratnya mudah. Mudah dan murah. Mudah dan murah, bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena kenapa? Kita ketika membuka open recruitment relawan itu, kita tidak membatasi umur. Jadi siapapun bisa join dengan kita. Nanti di sana mereka akan mengisi formulir formulir untuk join di anggotanya di gerakannya Plastik Detox. Di sana kita akan menanyakan apa tujuan mereka, kemudian apa yang ingin mereka dapatkan dari Plastik Detox, dan nanti kira-kira ketika bergabung dengan Plastik Detox apa yang bisa kita berikan juga ke mereka gitu. Jadi ada hubungan timbal balik, karena kerelawanan itu adalah kegiatan yang tulus ikhlas. Betul. Kita tidak ingin memaksa mereka dan untuk melakukan sesuatu, dan kita menginginkan mereka melakukannya itu dengan ikhlas ke kita. Ketika itu udah dimasukkan ke dalam formulir pendaftaran, kita akan cek lagi siapa yang kita ada proses seleksi juga sih sebenarnya. Seleksi juga karena kita mementingkan kualitas ya daripada kuantitas. Makanya dari sampai sekarang udah mulai tahun keempat kita rekrutmen relawan, kita sudah ada 16 relawan yang benar-benar membantu kita all out untuk gerakan ini. Mungkin kedengarannya sedikit, tapi mereka sangat membantu kita mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga sampai ini untuk evaluasi dan monitoring juga. Oke, berarti tidak boleh nggak sembarangan juga, bukannya nggak boleh, nggak sembarangan juga, benar-benar yang memang punya niat yang tulus untuk membantu mengurangi sampah plastik. Betul. Jadi nggak asal aja merekrut ya. Iya. Oke, ini masalah relawan. Sekarang masalah anggota. Tadi kan sudah dibahas bahwa anggotanya bisa jadi dari pemilik toko atau kafe atau para pengusaha ya, pelaku usaha ya. Nah, pelatihan yang diberikan kepada para anggota ini seperti apa sih? Silakan, Sri. Oke, jadi biasanya kami melakukan
pelatihan itu setiap 3 bulan sekali untuk tahun ini. Dilakukannya selang-seling gitu Mbak. Di bulan pelatihan pertama itu untuk level manajemen dulu, untuk pembuat keputusannya. Jadi kita pengen tahu kira-kira kedepannya mereka mau ngapain lagi gitu untuk pengurangan plastiknya. Kemudian di bulan selanjutnya, bukan sebulan selanjutnya sih, kayak di pelatihan selanjutnya, di 3 bulan selanjutnya itu baru untuk staffnya gitu. Jadi kayak mungkin kasirnya atau baristanya kayak gitu. Nah, pelatihannya itu sejauh ini sih masih online ya, karena masih pandemi. Kita biasanya memberikan materi kenapa sih perlu mengurangi penggunaan plastik gitu. Nah, di Plastik Detox juga ada kita kenalin namanya prinsip 3P. Itu ada prinsip pakai ulang, kemudian prinsip pikir ulang, dan prinsip lagi satu apa Kak? Aku mendadak lupa. Pikir ulang. Pikir ulang. Iya. Karena Selalu grogi. lupa. 3P. P-nya apa ya terakhir gitu biasanya? Berarti memang anggotanya itu tidak ownernya saja. Iya, tapi juga ke staff kayak gitu. Nah, kalau sebelum pandemi kadang kita tuh ada sesi bikin role play gitu. Jadi ada yang satu jadi penjual, yang satu jadi pembeli, yang satu pelanggannya rewel, gimana sih cara menghadapi pelanggan yang rewel kayak gitu. Jadi kita bikin semacam drama biar makin menarik. Gitu berarti ownernya juga anggota, kemudian karyawannya juga. Yang jadi anggota sebenarnya usahanya gitu, tapi kita approach-nya ke pemiliknya biasanya gitu. Harapannya sih ketika kita approach ke pemilik usahanya, nanti pemilik usahanya akan menyebarkan kepada anak buahnya. Kan biasanya anak buahnya cepat banget berubahnya gitu kalau di hospitality. Okay. Nah, saat ini kan sudah banyak nih relawan peduli lingkungan di sekitar kita. Apakah relawan Plastik Detox juga bersinergi dengan relawan lainnya? Ya, bersinergi itu pasti ya, karena kita tidak bisa melakukan gerakan sendiri. Kita berkolaborasi dengan komunitas lain, terutama setiap kita bikin acara, karena kita punya acara reguler berupa webinar dan kemudian nanti akan ada festival. Nah, di sana kita mengajak komunitas lain untuk memerankan peran mereka masing-masing. Jadi ada yang sebagai community partner, ada yang kolaborasi dengan kita untuk melakukan, misalkan menyediakan water station, sama menyediakan instalasi seni, dan yang lain-lain. Dan kita mengajak mereka untuk bersama-sama, yuk kita menjalankan visi kita bersama untuk kurangi plastik sekali pakai. Ya, berarti dengan berkolaborasi berarti misinya semakin gencar ya untuk mengurangi sampah plastik. Oke, baik pemirsa, nanti di segmen keempat kita masih akan membahas masalah plastik detox yang lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih membahas plastik detox bersama Dewi dan Sri, relawan Plastik Detox. Nah, kita ini mau membahas masalah, ternyata nanti di bulan Agustus akan diadakan acara. Acara apa itu? Nah, biar Dewi dan Sri yang menjelaskan ya. Nah, katanya mau ada acara apa sih? Festival Plastik Detox Festival. Plastik Detox Festival. Nah, kita pengen tahu tuh tujuannya apa? Tujuannya dulu ya, nih mau dijelasin ya. Tujuannya dulu, nanti baru kita kasih bocoran di mana sih acaranya. Oke, tujuannya apa sih Plastik Detox Festival ini? Baik, Plastik Detox Festival ini pertama kali dilakukan oleh Plastik Detox karena kita sudah berumur 10 tahun. Sudah 10 tahun. Dengan tema besar Dasawarsa Mengawal Asa. Wih, keren ya judulnya ya. Ini acara perdana gitu. Jadi kita menginginkan bahwa gerakan kita selama 10 tahun ini sudah menghasilkan apa saja sih. Dan kita ingin masyarakat itu tahu apa saja hasil-hasil yang sudah kita lakukan. Makanya nanti tujuan dari Plastik Detox Festival ini adalah agar pengunjung itu mengalami bagaimana menikmati makanan di stand kulinernya Plastik Detox Festival nanti. Makanannya itu tidak terbungkus plastik atau minuman dan makanan yang minim plastik. Contohnya apa tuh tempatnya? Ada yang pakai besek, ada yang pakai daun pisang. Sederhana sekali. Iya. Bisa dibayangin nanti akan mendapatkan pengalaman demikian. Luar biasa ya. Nah, kita pengen tahu nih
di mana nih acaranya. Nah, saya harus ke sana tuh. Harus loh. Harus, Jadi acaranya nanti berlokasi di sebelah timur lapangan renang dan pasar. Itu lokasinya ada di halaman kantor P3E Ekoregion Bali Nusra. Itu di sebelah mana ya? Selatannya Dinas Kebudayaan Provinsi Berarti Bali. di lapangan Renon itu ya? Atau Enggak. di selatannya? Iya, di halaman kantor P3E Ekoregion Bali. Oh. Itu di sebelah selatannya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kita kerjasama dengan mereka untuk ini. Nanti di sana juga akan ada rangkaian acaranya juga untuk mensupport kegiatannya biar lebih meriah. Iya, biar kita Oh, tanggalnya belum, Mo. Tanggalnya yang tepat nih tanggal berapa nih? Tanggal 28 Agustus 2022. Itu Akan hari saya catat. Minggu, mulainya pagi hari. Nanti ketika misalkan mau jogging gitu, habis jogging ya singgahlah. Itu satu hari aja acaranya? Satu hari saja. Aduh. Dari jam 7 pagi sampai Wajib. jam 4 sore. Wajib ke sana. Nah, acaranya pengen tahu juga aku nih. Acaranya apa aja? Jadi di Plastik Detox Festival nanti akan ada pameran refleksi perjalanan 10 tahun Plastik Detox, kemudian juga akan ada stand kuliner minim plastik yang tadi udah dibocorin dikit-dikit gitu. Terus juga akan ada launching Yayasan Plastik Detox, kemudian akan ada launching penelitian pencegahan sampah yang sudah dilakukan oleh anggota. Kemudian juga ada acara hiburan tentunya. Pasti itu yang menarik ya. Kita makan sambil menikmati hiburan, itu yang luar biasa ya. Berarti betul-betul kita nanti menikmati makanan dengan less plastik lah. Iya, daun itu kan kembali back to nature. Ya, kembali ke alam gitu. Lebih nikmat rasanya ya, apalagi pakai besek gitu. Luar biasa. Rasanya pengen cepet-cepet deh tanggal 28 Agustus. Saya juga pengen cepet-cepet, biar iya. cepat selesai. Iya, betul. Tapi ini kan mulai gerakan, mulai sekarang ini Mulai gencar kita promosi. promosi ya untuk acara itu juga. Karena ini acara yang perdana. Harus benar-benar sukses dan berharap sih masyarakat bisa datang ya, karena hanya satu hari loh. Tanggal 28 Agustus. Nah, kalau masyarakat mungkin ada masyarakat di luar sana yang pengen tahu informasi tentang plastik detox atau pengen gabung mungkin menjadi relawan, bisa mana sih kepo-kepoinnya? Ya, bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh terkait informasinya plastik detox, itu ada di Instagram kita @plastikdetoxbali. Nanti di sana bisa DM apabila nanti ada pertanyaan lebih jauh, lalu bisa diarahkan nanti untuk email ke kita atau menuju ke adminnya langsung. Oke, berarti kegiatannya pasti mengasihkan ya sepertinya untuk menjadi relawan. Ya pasti mengasihkan karena saya di sini sudah 5 tahun. Iya. Dan ini juga udah 4 tahun. Jadi relawan kita juga pada setia semua. Dan kita ingin mengapresiasi mereka juga, makanya nanti pada saat Plastik Detox Festival ada awarding, ada penghargaan untuk relawan kita. Berarti umurnya dari berapa nih yang boleh gabung nih? Sementara yang sudah gabung ini sebenarnya kita tidak mengkategorikan umur yang gabung, tapi rata-rata yang gabung itu adalah mahasiswa tingkat akhir yang sama yang sudah bekerja. Tapi ada juga dosen yang gabung karena saking minatnya terhadap pencegahan plastik, ya ayo gabunglah sebagai advisernya kita lah. Oke, luar biasa. Nah, ini nih pasti ada pesan-pesan nih, pesan-pesan khusus buat para pelaku usaha. Nah, pesan-pesan khusus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ya, pesan-pesan khusus itu jadi mulailah sebagai pelaku usaha itu menanamkan mindset terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, dari sana ketika berdiskusi dengan Plastik Detox, kita akan menemukan solusi bersama bagaimana menjalankan bisnis tapi tetap berkontribusi terhadap lingkungan. Maka dari itu mulailah dari hal-hal kecil seperti yang kita tawarkan adalah mengurangi penggunaan sedotan plastik, mengurangi penggunaan tas kresek, mengurangi styrofoam untuk packaging makanan, dan juga menyediakan air minum isi ulang. Nah, mulai dari sana kita akan perlahan demi perlahan bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sehingga berkontribusi terhadap lingkungan. Oke, mungkin Sri mau menambahkan? Kalau dari saya pesan-pesan khususnya
nggak perlu takut gitu untuk mencoba memulai melangkah, nggak perlu mulai dari yang besar-besar. Ya kita mulai dari yang kecil-kecil, yang penting usahanya tetap bisa jalan gitu untuk mengurangi plastiknya. Itu yang luar biasa. Boleh tambahin nggak? Boleh banget. Jadi untuk mengakomodasi pelaku usaha yang ingin melakukan bisnis minim plastik, kita minggu depan ini Sabtu ini ada webinar tentang langkah menuju bisnis minim plastik. Itu webinarnya free. Jadi kalau misalkan ingin join, ada di Instagram kita. Oke, berarti di akhir bulannya. Enggak, Sabtu ini. Oke. Oh iya, akhir bulan dah. Iya, akhir bulan. Baik, berarti luar biasa ya. Benar-benar ini sebuah gerakan kreatif yang betul-betul untuk mencegah sampah plastik semakin banyak. Oke, aduh matur semua ini sudah Matur hadir suksema di mewali. Bali Now dan Ya. memberi pencerahan kepada masyarakat di Bali khususnya ya. Iya. Matur semua. Semoga sukses nanti acara di tanggal 28. Acara Plastik Detox Festival. Matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama para relawan Plastik Detox, Dewi dan Sri. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Nah, kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.